Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao, pria gemuk dan bulat itu merasakan kepahitan yang tak terlukiskan dan mengutuk di dalam hatinya, aku tidak ingin menyelamatkanmu. Namun, masih ada beberapa gumpalan lemak di wajahnya, dia tersenyum dan berkata, sama-sama, sama-sama. Wajah wanita itu masih dingin, tetapi dia menatap Yunxiao dan pria berjanggut itu dari waktu ke waktu dengan ketakutan yang besar. Karena kita telah mengusir orang-orang jahat itu, ayo turun, kata Zhou Wei, saya akan menemukan kesempatan untuk melaporkan masalah ini kepada tetua sekte biduk, dan tidak akan ada masalah lagi. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Setelah keributan itu, orang-orang di kejauhan bubar satu demi satu, mereka berlima memasuki halaman kecil satu demi satu, pintu utama telah lama dihancurkan, tetapi itu tidak mempengaruhi masa tinggal mereka selama beberapa malam. Ada 6 kamar kecil di halaman, Zhou Wei sangat sopan kepada keduanya dan mengizinkan mereka memilih 2 kamar untuk menginap, kemudian, dia membiarkan Yunxiao dan Janggut memilih terlebih dahulu, tetapi Janggut itu sangat pemalu dan tidak berani memilih terlebih dahulu. Yunxiao, di sisi lain, tidak peduli, dia secara acak memilih sebuah ruangan di sudut dan langsung masuk. Di dalamnya sangat kecil, dan dekorasinya juga sangat sederhana, hanya ada tempat tidur dan meja, tapi sangat bersih, jelas bahwa itu telah dibersihkan untuk menghibur para tamu. Yunxiao duduk bersila di tempat tidur dan mulai bermeditasi dengan tenang. Di tablet alam ilahi, bentuk jiwa Yuan Gaohan muncul di sampingnya, melihat tumpukan besar bahan untuk labu Vajra kecil, dia berkata, Yuan tua, bagaimana penelitiannya? Yuan Gaohan meliriknya dan mengangguk, kita bisa mencoba, kuali ungu yang berputar tarian surgawi ini disempurnakan oleh saya sejak awal, dan kedalamannya tergantung pada hati seseorang, selain itu, Andalah yang menyempurnakan labu Little King Kong ini, dan Anda adalah Gu Fei yang, denganmu di sini, aku penuh percaya diri. Aku akan bangga jika kamu mengatakan itu, kata Yunxiao sambil tersenyum, saya akan bangga, kamu harus tahu bahwa kamu adalah murid Tian Zhaozi, seorang alkemis yang luar biasa dari generasi muda di wilayah suci. Yuan Gaohan menatapnya dan dengan serius berkata, aku, Yuan Gaohan, tidak mengagumi banyak orang dalam hidupku, dan kamu adalah salah satunya. Selain rasa hormat, ada juga jejak emosi yang kompleks di matanya, dia merasa sedikit pahit di hatinya dan berkata dengan cara mencela diri sendiri, bahkan wanita tercantik di dunia, Ku Hongyan, telah jatuh cinta padamu, semua orang di dunia ini iri padamu. Yunxiao terkejut sejenak, lalu dia memarahi sambil tersenyum, berhentilah terlalu sentimental, cepat dan sempurnakan labu Little King Kong. Ekspresi sunyi melintas di wajah Yuan Gaohan saat dia menghela nafas panjang, mengangkat semangatnya, ya, saya sudah menyiapkan semua bahan, namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya pikir kita bisa menambahkan sepotong besi bintang dingin surga utara, dengan kekuatan kita berdua, kita mungkin bisa memperbaikinya menjadi setengah alat setengah binatang peringkat ke-8 puncak. Yunxiao menggelengkan kepalanya, kami memang memiliki kesempatan, tetapi kami berdua terlalu lemah sekarang, kemungkinan kegagalan masih sangat tinggi, selain itu, aku sangat berguna untuk besi bintang yang dingin di surga utara. Ekspresi Yuan Gaohan menjadi dingin saat firasat buruk muncul di hatinya, dengan cepat. Mengingatkan, kamu hanya punya 3. Yunxiao mengedipkan gigi putihnya dan berkata dengan senyum secerah matahari, jangan bercanda, kamu semua milikku, aku telah menggunakan ke-7 bagian besi bintang dingin surga utara. Seperti yang diharapkan, jika kamu berani menyentuh besi bintang dingin langit utaraku, aku akan membakarmu sampai mati. Yuan Gaohan meraung marah, dia telah melepaskan iblis besar karena dia rakus akan materi ini, dan sekarang dia terjebak di tablet alam ilahi. Jangan terlalu bersemangat, kata Yunxiao sambil tersenyum, saya hanya mengatakan. Yuan Gaohan sangat kesal, dalam tablet alam ilahi ini, pihak lain memiliki 10.000 cara untuk menghadapinya, dia takut dia tidak akan bisa menyimpan 4 potong besi bintang dingin surga utara. Meskipun saya tidak bisa meletakkan besi bintang dingin surga utara di dalamnya, kata Yunxiao,
saya punya sesuatu yang lain yang bisa saya tambahkan." Dia membalik tangan, dan cahaya keemasan menyala saat patung perunggu kuno muncul di hadapannya. Yuan Gaohan mundur kesakitan saat dia menatap patung perunggu itu, wajahnya mengungkapkan keterkejutan. Dalam beberapa napas, ekspresinya berubah drastis. Dia berjalan untuk menyentuh patung perunggu dan tiba-tiba berteriak, "Emas kekaisaran bersinar surgawi." Ini sebenarnya adalah seluruh bagian dari logam Tensou. Matanya bersinar saat dia memeluk patung perunggu dengan kedua tangan, seolah-olah dia takut itu akan diambil. Wajah Yun Xiao berkedut saat dia berkata, "Bukankah tindakanmu terlalu vulgar? Perhatikan lebih dekat, logam Skeishin ini tampak agak aneh, kekuatan jiwaku saat ini terlalu rendah, sangat sulit untuk melihatnya." Petik 2. Yuan Gaohan dengan penuh kasih sayang memegang patung perunggu itu dan membelainya sebentar sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Hatinya sangat tidak seimbang saat dia bergumam, "Bahkan jika aku berada di tempat suci dan menikmati sumber daya paling melimpah di dunia, aku masih merasa seperti aku sekarat karena kemiskinan dibandingkan denganmu." Tatapannya kemudian mulai mengukur bentuk dan keahlian patung perunggu itu. Tiba-tiba, dia terkejut dan berkata, "Ada apa dengan patung perunggu ini? Bahkan bisa menangkap pikiran seseorang." Petik 2. "Saya menemukan patung perunggu ini di galaksi luar angkasa," kata Yun Xiao dengan sungguh-sungguh, "sepertinya mengandung sesuatu, tapi aku terlalu lemah untuk mencari tahu apa itu." Yuan Gaohan menatapnya sebentar dan merenung, "Untuk bisa membuat patung perunggu dengan emas ke bersinar surgawi, itu jelas bukan barang biasa, maksudmu Ying Luo. Gunakan kuali ungu Anda dan cobalah untuk memperbaikinya," kata Yun Xiao. "Ini hanyalah bagian dari tambang emas Tianzhao Ke yang paling primitif. Dengan memurnikannya, kita dapat secara alami mengekstrak hal-hal di dalamnya." Yuan Gaohan menggelengkan kepalanya. "Ini adalah emas Shain Ke surgawi, salah satu biji terkeras di dunia, hanya alkemis tingkat 9 yang dapat memperbaikinya. Jika itu hanya sepotong kecil, mungkin aku bisa," katanya ragu-ragu. Yun Xiao mengulurkan tangannya, dan nyala api mengembun di ujung jarinya. Itu adalah api ilahi Phoenix, yang berubah menjadi bilah cahaya yang berapi-api dan memotong di sudut fondasi tempat patung perunggu itu berdiri. Api mendesis dan meninggalkan bekas hitam, tetapi tidak bisa memotongnya. Alis Yuan Gaohan juga berkerut, tampaknya kekerasan itu masih di atas pengetahuannya, bahkan dia belum pernah bersentuhan dengan materi ini sebelumnya. Itu selalu menjadi salah satu bahan teratas di benua itu, dan nilainya setara dengan star iron yang dingin di surga utara. Yun Xiao juga tercengang, meskipun kekuatan tablet alam ilahi sangat lemah, dia masih bisa menggunakan semuanya, dan pedang menyala yang dia padatkan sangat kuat, bahkan orang biasa mungkin tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di patung perunggu itu. Dia segera duduk bersila dan berkata, "Yuan tua, kamu membuka kuali dan menempa senjatanya, aku akan memotong emas Ke, kalau tidak, bahkan jika saya memotongnya, saya khawatir kuali Anda tidak akan bisa memperbaikinya." Yuan Gaohan segera mengerti, logam keras seperti itu hanya bisa dikalsinasi oleh api ilahi Phoenix Yun Xiao, dan dia hanya perlu menggabungkannya dengan logam. "Ya," jawabnya dan mulai mengucapkan mantra ke dalam kuali ungu emas. Roda menari langit, tubuh bagian atas kuali ungu putar tanpa henti dan menembakkan sinar cahaya ungu. Yun Xiao, di sisi lain, melatih teknik ilahi ekspansi besar dan meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang sempurna. Kemudian, dia memadatkan pedang ilahi yang menyala seperti belati dan mulai dengan hati-hati memotong sudut patung itu. Keduanya masing-masing memiliki tugas masing-masing. Sinar cahaya melesat keluar dari Gunung Fangchun, dan Ki ungu membubung ke langit. Semua jenis bahan baku mengelilingi kuali ungu emas, yang dilemparkan Yuan Gaohan ke dalam kuali ungu satu persatu. Dia melarutkan sejenis bahan baku yang bukan emas atau giok, dan dengan hati-hati membungkus jantung batu merah yang berdetak berlapis-lapis, karena takut rusak selama pemurnian. Pada saat ini, kuali ungu telah tumbuh hingga ketinggian beberapa meter. Selain Ki ungu yang menerangi langit, itu juga memancarkan cahaya 5 warna, yang sangat menguntungkan. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan diam-diam mengedarkan api ilahi Phoenix. Meski dalam bentuk kecil, itu masih membuatnya merasa sangat tegang. Akhirnya, setelah 1 jam, sudut dasar patung itu terpotong. Sebuah segitiga seukuran setengah kepalan tangan terbang keluar, sepertinya mengandung roh, dan berputar-putar di sekitar Gunung Inci.
lalu benar-benar ingin menembus udara dan terbang menjauh. Hati Yun Xiao bergetar, dia telah melihat banyak harta alam yang mengandung kecerdasan, tetapi dia belum pernah melihat yang bisa terbang sendiri setelah dipotong-potong. Dia membalik tangannya dan menamparkan. Tiba-tiba, sepotong kecil bumi yang bernapas muncul di udara dan menekan emas ke kilau surgawi, segera memperbaikinya di tempatnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Yun Xiao mengubah gerakan mantranya, dan 3 karakter seperti kecebong berangsur-angsur bangkit dari telapak tangannya dan menekan sepotong kecil emas Kei Shinke. Kemudian, api berubah menjadi penjara dan menjebaknya di dalam. Api mulai menyala. Di sisi lain, Yuan Gaohan juga diam-diam terkejut. Jika bukan karena api ilahi Phoenix, dia tidak akan bisa memperbaikinya selama beberapa hari dan malam. Gu Feiyang, bagaimana? Dia bertanya dengan cemas. Tidak masalah, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, bagaimana keadaanmu? Bisakah kamu menggabungkannya sekarang? Aku hanya menunggumu, kata Yuan Gaohan sambil tersenyum. Ya, jawab Yun Xiao, saat dia mengedarkan energi di dantiannya, api Phoenix di udara tiba-tiba menjadi ganas, dan sepotong kecil logam Skeishin di dalamnya akhirnya meleleh, jatuh ke dalam kuali ungu di bawah kendali kekuatan jiwanya. Api di sekitar kuali ungu segera menyebar, seolah-olah mereka sangat takut pada api Phoenix di sekitar logam bersinar surgawi. Seluruh kuali berdengung seolah-olah gemetar. Ekspresi Yuan Gaohan berubah saat dia juga menyulap karakter seperti kecebong emas di tangannya. Itu adalah karakter yang sama yang digunakan Mo Huayuan selama pertandingan sebelumnya. Setelah menamparnya di kuali, ungu menyembur lagi, dan getaran besar berangsur-angsur stabil. Segera setelah itu, dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan sosoknya terus-menerus berputar di sekitar kuali. Satu persatu, dia menamparkan segel tangan ke dalam kuali, dan awan ungu mengelilingi seluruh puncak gunung. Sepertinya ada gambar seorang dewi yang terbang di langit, 3 wanita telanjang yang membawa kuali ungu emas yang berputar. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh puncak gunung bergetar, dan semua suara segera terdiam. Gambar dewi berangsur-angsur menghilang, dan awan ungu yang bingung juga menghilang. Cahaya seperti permata di kuali ungu berkedip. Wajah Yuan Gaohan berlumuran keringat dan dia terengah-engah, menatap kuali ungu tanpa berkedip. Yun Xiao juga berdiri dan berjalan ke depan. Bagaimana? Yuan Gaohan mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, saya tidak tahu. Dia menamparkan telapak tangannya ke kuali ungu, dan cahaya 5 warna melesat keluar. Tutup kuali terbuka setelah berputar, dan fluktuasi ritme senjata yang sangat kuat menyebar. Meskipun ritme senjata ini tidak semenakutkan puncak peringkat ke-8, itu masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdua sangat gembira dan buru-buru melompat ke kuali ungu untuk melihat ke dalam. Gas ungu yang tersisa berangsur-angsur menyebar, dan balok logam gemuk duduk di dalamnya. Tubuhnya memancarkan kilau kuning pucat, dan itu benar-benar bermeditasi dengan kaki disilangkan. Keduanya menghirup udara dingin dan saling memandang dengan kaget. Yuan Gaohan menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan canggung, apa yang terjadi? Itu bermeditasi dan berkultivasi. Yun Xiao juga menelan air liurnya untuk membasahi tenggorokannya yang kering, lalu berkata dengan susah payah, aku tidak tahu, itu terlalu aneh, bahkan jika itu adalah binatang iblis, jika ingin mengembangkan kecerdasan, setidaknya harus mencapai puncak 9 surga. Benar, binatang pengubur tahun Yao Jinliang memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia, kata Yuan Gaohan, tapi, Pisiu, bahkan jika binatang iblis itu memiliki kecerdasan, ia tidak bisa bermeditasi, kan? Hehe, kata Yun Xiao, apakah ada masalah dengan potongan Skeishin Ke Gold yang kami tambahkan? Petik 2. Dia tidak bisa menjelaskannya, fenomena di depan mereka berada di luar pemahaman dua alkemis tingkat 9. Hei, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Yuan Gaohan meneriakkan beberapa patah kata ke dalam ruangan, tetapi balok logam yang bermeditasi tidak merespons. Dia kemudian menoleh ke Yun Xiao dan berkata, cobalah, bagaimanapun, benda ini adalah senjata tingkat mendalam binatang iblis Anda. Yun Xiao mengangguk, tetapi dia tidak terlalu percaya diri. Keluar. Kepala bulat balok logam itu sedikit berputar, lalu mengangkat kepalanya dan membuka matanya, yang masih ungu dan hijau, melesat keluar, dan seluruh tubuhnya melesat dengan mendesing, berdiri di udara di atas kuali ungu dan menatap Yun Xiao tanpa ekspresi. Kamu, Yun Xiao menjilat bibirnya dan berkata,
apakah kamu punya kebijaksanaan? Potongan logam bundar itu masih tanpa ekspresi, itu hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah menunggu pesanan berikutnya. Yuan Gaohan mengamati sebentar dan berkata, sepertinya itu masih setengah binatang dan setengah alat, dan belum mengaktifkan kecerdasannya, itu hanya bermeditasi di kas saya. Beri aku pukulan kekuatan penuh. Yun Xiao memerintahkan, coba aku lihat. Mata ungu dan hijau di blok logam bundar tiba-tiba berbinar, dan tubuhnya mengambil postur yang sangat imut, itu melemparkan pukulan, dan ruang di depannya terdistorsi oleh kekuatan tinjunya, retakan spasial muncul, dan mengeluarkan suara gemuruh saat meledak sejauh 1000 meter. Itu adalah kekuatan kehormatan bela diri peringkat 8. Dalam pertempuran dengan Heyu, dia telah mengalami kesengsaraan petir dan langsung maju dari langkah ke-7 ke langkah ke-8, namun, itu telah sepenuhnya dihapus saat itu, sekarang setelah diperbaiki, itu bisa distabilkan di peringkat ke-8. Yuan Gaohan terkejut dan berkata dengan ngeri, tinju Vajrasuan Ni barusan. Ia tahu seni bela diri. Yun Xiao sangat puas dengan kekuatan pukulan itu, ya, saya mengajarkannya, sepertinya dia tidak lupa setelah menyempurnakannya kembali, saya benar-benar penasaran sekarang, apakah setengah binatang setengah alat semacam ini memiliki kekuatan tempur bela diri suprim jika sebagian disempurnakan ke tingkat ke-9 dengan bahan tingkat ke-9. Yuan Gaohan tertegun sejenak, dan kemudian berpikir keras, jika itu masalahnya, itu akan terlalu menakutkan, selama dia menangkap lebih banyak kepala batu, bukankah alkemis hebat tingkat 9 akan dikelilingi oleh penjaga bela diri yang patuh ini? Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, kamu harus tahu ini lebih baik daripada aku, penguasa bela diri harus memahami aturan langit dan bumi dan membentuk senjata kaisar dari 9 surga, adapun persenjataan mendalam tingkat ke-9, nilai mereka hanya mencapai tingkat di mana mereka bisa menahan Kaisar Qi, meskipun pukulan barusan memiliki kekuatan yang mulia bela diri peringkat 8, itu lebih merupakan kekuatan senjata tingkat yang mendalam, bagian binatang harus masih berada di tingkat Kaisar bela diri bintang 7. Binatang batu hanya bisa maju ke puncak alam Kaisar bela diri paling banyak, kata Yun Xiao setelah merenung sejenak, ini ditentukan oleh garis keturunan mereka, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus melalui mutasi atau mutasi. Wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia juga merasa sulit untuk mempercayai apa yang dia pikirkan, dia berkata dengan lembut, aku akan berlatih. Hati Yuan Gaohan juga bergetar, dan dia berkata dengan heran, maksudmu, ia bermeditasi sendiri untuk berkultivasi sehingga bagian dari binatang itu bisa menembus ke peringkat ke-8 dari kehormatan bela diri. Petik 2. Yun Xiao menatap Kalabash King Kong tanpa ekspresi, yang berdiri di udara, dengan tatapan rumit di matanya, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, karena ia dapat mempelajari pukulan Vajra, ia harus bisa belajar meditasi juga, bukan? Petik 2. Yuan Gaohan juga merasa sangat terdiam dan bingung. Lanjutkan bermeditasi, perintah Yun Xiao. Ekspresi Kalabash Little King Kong membosankan, dan lampu ungu dan hijau di matanya terus berkedip, dia perlahan duduk bersila di udara dan benar-benar mulai bermeditasi. Yuan Gaohan hanya merasakan ledakan ketidakberdayaan dan berkata, saya ingin tahu apa yang akan dipikirkan Kaisar bela diri Zi Qing yang terkenal jika dia tahu bahwa Anda telah mengolah pedang gandanya sedemikian rupa. Petik 2. Yun Xiao mengeluarkan beberapa batu primordial dan menyebarkannya, kemudian, dengan genggaman satu tangan, mereka segera berubah menjadi embusan angin yang meniup Kalabash dan membungkusnya. Apa yang kamu lakukan? Yuan Gaohan tercengang, kamu tidak benar-benar membiarkannya menyerap energi vital, kan? Yun Xiao mengangguk, saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah dia menyerap ki primordial langit dan bumi seperti kita, jika dia tidak bisa melakukannya, bukankah dia hanya membuang-buang waktunya? Petik 2. Tapi, Ying Luo, ini terlalu sulit untuk diterima. Yuan Gaohan hanya merasa bahwa seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, kekuatan binatang iblis dibatasi oleh garis keturunan mereka, dan apa yang disebut kultivasi mereka hanya untuk merangsang kekuatan garis keturunan mereka, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka kerahkan, semakin tinggi basis kultivasi mereka, tetapi harus ada batasnya. Misalnya, binatang batu, jenis binatang iblis ini lahir sebagai keberadaan tingkat ketiga,
tetapi ada juga yang tingkat kedua dan keempat, dan perbedaannya tidak terlalu besar. Raja Kepala Batu hanya bisa berevolusi ke tingkat 7 rasi bintang Kaisar Bela Diri. Apapun yang lebih tinggi dari itu akan menjadi tidak normal, kecuali jika telah mengalami mutasi, seperti labu Little King Kong. Mutasi dan peningkatan semacam ini untuk memungkinkan binatang iblis maju dapat dimengerti. Yuan Gaohan sendiri juga telah mencoba penyempurnaan semacam ini. Menyuntikkan darah binatang iblis tingkat tinggi ke dalam binatang iblis tingkat rendah adalah metode yang paling umum. Selama binatang iblis tingkat rendah bisa menahannya dan tidak mati, pada dasarnya ia dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Namun, ada batasan untuk evolusi semacam ini. Tidak mungkin keberadaan tingkat kedua atau ketiga berevolusi ke tingkat ke-7 atau ke-8, atau bahkan tingkat ke-9. Namun, jika binatang iblis dapat menyerap ki langit dan bumi dari dunia luar melalui kultivasi diri untuk meningkatkan level mereka, maka batas atas ini akan sangat longgar, maka mereka tidak lagi menjadi binatang iblis, tetapi iblis. Yun Xiao juga memikirkan situasi ini, meskipun binatang batu itu adalah keberadaan setengah binatang, setengah alat, dan bermeditasi dan berkultivasi semuanya sangat tidak biasa, bahkan kebetulan, jika itu bisa berhasil, itu berarti pasti ada cara seperti itu untuk membuat binatang iblis berevolusi pesat, dan hasilnya akan sangat mengejutkan. Keduanya diam-diam mengamati ki primordial di sekitar labu Little King Kong, itu melayang di sekelilingnya seperti asap dan kabut. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, semuanya berubah menjadi asap dan menghilang menjadi tablet alam ilahi. Yun Xiao menghela nafas, terlihat sedikit sedih, seperti yang diharapkan, itu hanya cangkang kosong. Yuan Gaohan tidak tahu mengapa, tetapi dia hanya merasa lega di dalam hatinya. Jika labu Little King Kong benar-benar menyerap ki primordial sekarang, dia benar-benar tidak tahu suasana hati dan pikiran seperti apa yang akan dia miliki saat ini. Normal, bagaimana Anda mengajarinya tinju Vajra? Yun Xiao tercengang, dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah karena kamu tidak mengajarinya, jadi dia tidak tahu bagaimana caranya? Matanya segera berubah menjadi bulan sabit merah darah, dan mata ungu biru dari Kalabash King Kong di depannya tiba-tiba menyala. Mereka ditangkap oleh indera ilahi Yun Xiao dalam sekejap, dan dia segera menanamkan satu set mantra kultivasi di atasnya. Mata ungu hijau meledak dengan cahaya yang kuat seperti bintang, berkedip di langit. Wajah labu Little King Kong menunjukkan ekspresi menyakitkan, seolah-olah telah mengalami serangan hebat. Setelah beberapa napas, mata Yun Xiao kembali normal. Little King Kong Kalabash, di sisi lain, mempertahankan penampilannya yang menyakitkan, tetapi perlahan mereda dan segera menjadi tenang. Aku baru saja mencetak metode paling sederhana untuk menyerap ki primordial, kata Yun Xiao perlahan. Saya tidak tahu apakah itu efektif. Dia mengeluarkan batu purba lainnya, menghancurkannya, dan meniupnya, berteriak, bermeditasi, menyerap, tarik napas dan keluar. Labu Little King Kong duduk dengan canggung. Yang mengejutkan Yuan Gaohan adalah bahwa salah satu tangannya benar-benar membentuk segel sementara tangan lainnya diletakkan di dantiannya. Itu adalah teknik pernapasan yang paling sederhana. Ki vital dari batu vital tertiup angin, dan tubuh Kalabash Little King Kong tiba-tiba bersinar. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan menyedot semua ki vital ke dalam perutnya. Yuan Gaohan benar-benar tercengang, dan dia berkata dengan canggung, apakah ini dianggap tersedot? Tiba-tiba, Kalabash Little King Kong memuntahkan bola ki vital lagi, dan kemudian menyedotnya lagi, dan ini berlanjut. Sepertinya tidak berpengaruh apapun, kata Yuan Gaohan, dia sepertinya tidak bisa benar-benar menyerap dan mencerna ki primordial ke dalam meridiannya. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, berubah menjadi warna bulan darah saat dia menatap tanpa berkedip ke Little King Kong berbentuk labu. Kamu salah, ki vital yang dimuntahkan setiap saat lebih sedikit dari sebelumnya. Meskipun jumlah ki vital yang dia hirup dengan setiap napas sangat kecil, dia memang menyerapnya. Yuan Gaohan tercengang, dia mengarahkan pandangannya pada batu itu dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Yun Xiao. Pada kecepatan ini, dia akan membutuhkan sekitar 30 hingga 40 napas untuk menghirup batu primordial kelas menengah. Dengan kecepatan ini, dia harus abadi jika dia ingin maju ke langkah ke-8, katanya dengan nada aneh. Yun Xiao tersenyum dan berkata,
Tidak penting apakah saya bisa maju atau tidak, yang penting adalah itu berhasil, setidaknya secara teoritis, ini adalah penemuan yang luar biasa. Dia dengan santai menghancurkan 100 atau lebih batu vital dan menyegelnya di ruang kecil, membiarkan labu Little King Kong diam-diam berkultivasi di dalamnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mata Yun Xiao tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata dengan cibiran samar, kamu benar-benar tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian, ada masalah di luar. Pria gemuk dan bulat itu dan wanita berpakaian istana itu tampaknya memiliki latar belakang, kata Yuan Gaohan dengan cemberut, aku tidak ingat di mana aku pernah melihat keterampilan seni bela diri mereka sebelumnya. Yun Xiao berkata dengan dingin, sekelompok semut, aku tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka, jadi aku akan mengirim seseorang untuk membunuh mereka. Kebetulan binatang batu ini baru saja disempurnakan, jadi kita bisa membiarkannya menguji kekuatannya, kata Yuan Gaohan sambil tersenyum. Semut itu tidak layak untuk Kalabash King Kong, Yun Xiao mendengus dingin, mereka tidak layak untuk saya. Dengan ujung jarinya, sambaran petir mengembun di udara, dengan raungan keras, Dark Thunder muncul, menginjak petir. Pergi, kata Yun Xiao lembut, kirim saja antek-antek itu, jangan biarkan siapapun menemukanmu, dia menunjuk jarinya, dan Dark Thunder menghilang ke dalam tablet alam ilahi. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak spesies aneh? Yuan Gaohan memaksakan senyum dan berkata, saya pikir Dark Thunder juga mutan, kan? Ya, jawab Yun Xiao, ia memang memiliki garis keturunan binatang iblis kuno di tubuhnya, tetapi sangat kurus, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Yuan Gaohan, berkata, Yuan tua, ini adalah bahan yang saya dapatkan dari kamar dagang awan ungu, ada juga beberapa batu starlight dan batu vital, bantu aku menempa beberapa pedang. Yuan Gaohan mengambilnya dan melihatnya, sedikit mengerutkan kening, meskipun ada banyak hal di dalamnya, itu masih sangat langka baginya, dia mendengus, jika aku tidak memiliki batu cahaya bintang, jiwaku cepat atau lambat akan disiksa sampai mati olehmu. Yun Xiao menyeringai dan berkata, kita memang kekurangan sumber daya sekarang, kota ini dimiliki oleh tambang kristal emas api selatan, jadi kekuatan utama lokal pasti sangat kaya, aku berencana untuk meminjam beberapa batu primordial dari mereka satu per satu. Alis Yuan Gaohan bergerak-gerak saat dia mendengus dingin, dengan kekuatanmu saat ini, jangan kehilangannya, itu akan menjadi lelucon besar. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, Yuan tua, perhatikan baik-baik, pedang yang saya butuhkan bukanlah persenjataan tingkat ke-9 biasa, pernahkah Anda mendengar tentang ilustrasi pedang surgawi? Yuan Gaohan terkejut dan berseru, gambar pedang surgawi istana awan ilahi. Tuan istanaku bahkan memberimu harta karun seperti itu. Yun Xiao tersenyum, peta ilahi. Pedang surgawi adalah salah satu harta ilahi istana Shen Xiao, bagaimana bisa diberikan kepada orang lain dengan begitu mudah? Tapi saya beruntung bisa melihatnya, seluruh gambar pedang terdiri dari 81 pedang ilahi dan dibagi menjadi 7 tingkatan, sesuai dengan 7 tahap seorang prajurit dari alam Tri Elemen ke 9 alam surga, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mengendalikan 36 pedang ilahi, adapun 7 keping logam bintang dingin surga utara, bantu aku menempa 41 hingga 46 pedang. 16 pedang ilahi yang terbuat dari besi bintang dingin surga utara. Apakah menurutmu Star Iron adalah kayu yang bisa kamu manipulasi sesuka kamu? Jangan bicara tentang fakta bahwa 4 dari mereka adalah milikku, bahkan jika tubuh sejati saya ada di sini, tidak mungkin untuk memurnikan begitu banyak besi bintang yang dingin di surga utara dalam waktu sesingkat itu. Yuan Gaohan berkata dengan marah, kamu juga melihat logam Tensou itu barusan, dan bahkan api ilahi level 10 kamu sangat sulit untuk disempurnakan. Yun Xiao menghela nafas, lupakan saja, aku akan mengajarimu cara mengendalikan api Phoenix yang sebenarnya, tapi aku tidak mau. Apa, kamu bersedia memberiku Phoenix Flame yang sebenarnya? Yuan Gaohan bergegas dan meraih tangan Yun Xiao, matanya penuh kegembiraan. Tersesat, Yun Xiao mengibaskan lengannya dan berkata dengan marah, bahkan jika itu adalah ilustrasi pedang surgawi yang lengkap, itu tidak bernilai lebih dari api Phoenixku yang sebenarnya, aku hanya mengizinkan kamu untuk mengendalikan api ilahi sesuai keinginanmu di tablet alam ilahi, pikirkan tentang manfaat yang akan Anda dapatkan dari ini. Aku tahu tidak akan ada hal yang begitu baik, Yuan Gaohan meratap,
Anda ingin saya membantu Anda menyempurnakan 16 persenjataan mendalam tingkat ke-9 hanya untuk mengalami penggunaan api ilahi, jubah biara ini, bukankah harganya terlalu tinggi? Tidak tinggi sama sekali, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bahkan jika Anda menyempurnakan 160 dari mereka, Anda mungkin tidak dapat meningkatkan banyak pemahaman Anda tentang Dao Alkimia, tapi api ilahi level 10 ini berbeda, loh. Selain itu, bukankah tugasmu untuk membantuku pulih ke puncakku? Ekspresi pahit muncul di wajah Yuan Gaohan, jika dia bisa merasakan dan mengendalikan kekuatan api ilahi tingkat ke-10, itu pasti akan sangat membantu pemahamannya tentang kekuatan tingkat ke-10, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, pasti tidak akan ada pemberhentian berikutnya. Baiklah, aku akan mencoba, bagaimanapun, saya hanya tubuh Roh Starlight tingkat 8, bahkan jika saya memiliki api ilahi Phoenix, saya mungkin tidak dapat menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat 9, apalagi bintang dingin surga utara besi. Lakukan yang terbaik, kata Yun Xiao, aku akan meminta Gu Yueseng untuk membantumu, anak laki-laki itu cukup berbakat, dan dia adalah bakat yang layak dilatih. Kemudian, keduanya duduk berhadapan, Yun Xiao langsung menanamkan bagian dari kekuatan aturan tablet alam ilahi ke dalam lautan kesadaran Yuan Gaohan melalui indera ilahinya. Bagaimanapun, Yuan Gaohan adalah jiwa yang murni, jadi tidak sulit baginya untuk menerimanya, dan dia segera memasuki keadaan pemahaman diri. Yun Xiao tidak ingin mengganggunya, jadi dia berbalik dan pergi ke tempat lain. Di bawah kakinya, dia merasakan sedikit angin berdenyut-denyut. Pikiran ilahinya bergerak, dan embusan angin astral dingin yang menggigit tiba-tiba menyembur keluar dari celah tanah di depannya, itu terjebak di depannya oleh kekuatan pemerintahannya, dan itu berkibar keras. Itu adalah kekuatan angin astral kuno yang keras dan gelisah. Saat itu telah melonjak ke prasasti terlalu banyak dan ditekan oleh api Phoenix dan bumi yang sebenarnya. Dengan membalikkan tangan kanannya, Yun Xiao mengeluarkan mata surgawi primordial yang patah. Dia membungkusnya dengan Phoenix Fire dan melemparkannya ke angin astral primordial, lalu berteriak, "Sempurnakan!" Beberapa segel tangan terbang keluar dari tangannya dan memasuki angin astral dahulu kala. Pada saat yang sama, dia merapal mantra di udara dan langsung menggunakan angin astral dan api sejati untuk menyempurnakan mata surga yang dahulu kala. Artefak mistik atau teknik penempaan tubuh fisik semacam ini umum di benua itu, tetapi tidak senormal Yun Xiao. Tingkat mendalam dari mata surgawi primordial yang telah dia sempurnakan tidak tinggi, dan itu dapat dengan mudah diperbaiki dengan bahan yang cukup, tapi, Yun Xiao tiba-tiba punya ide untuk memadukan kekuatan kedua elemen secara langsung. Jika dia berhasil, kekuatan mata surgawi primordial akan sangat meningkat. Di Sekte Biduk, langit di atas halaman kecil tempat tinggal para seniman bela diri keliling sudah gelap dan sunyi. Lebih dari selusin pembudidaya telah berkumpul di atas dalam lingkaran kecil, tampaknya mendiskusikan sesuatu. Mata mereka sedingin es saat mereka melirik ke bawah dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah seorang pria berjubah abu-abu, dia jelas lebih tinggi dari yang lain, dan tangannya yang terbuka berwarna kuning seperti cabang mati, darah hitam kental sepertinya mengalir di pembuluh darahnya yang menonjol. Orang ini sepertinya adalah pemimpin kelompok, tangannya disilangkan di depan dadanya, dan 5 jarinya yang panjang terus-menerus menjentikkan lengannya, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Pergeseran posisi dan kontrol elemen api, dari apa yang Anda katakan, itu terdengar seperti kemampuan seorang alkemis senior, terutama posisi yang bergeser itu, tidak mungkin dicapai tanpa kultivasi tingkat ke-7 dalam alkimia. Pria di depannya, orang yang telah mengendalikan ular pasir bumi, berkata dengan heran, "Pemimpin, apakah ada alkemis yang hebat di antara orang-orang ini?" Petik 2. Pria kurus itu berkata dengan suara serak, "Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah ada alkemis hebat, tapi aku ingat senjata gadis gemuk dan wanita dengan gaun istana yang kamu sebutkan sebelumnya. Mereka adalah mutiara pengumpul guntur dan 100 kipas giok, yang dulunya merupakan senjata tingkat mendalam yang terkenal dari Sekte Kalajengking Utara. Ketika Sekte Kalajengking Utara dibagi menjadi Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi, sekelompok kecil orang meninggalkan kota Nanhuo dan memasuki Sekte Angin Ilahi di kota Yufeng. Selusin seniman bela diri semuanya mengungkapkan tatapan terkejut. Pria yang mengendalikan ular pasir bumi bahkan lebih terkejut saat dia berkata, "Jadi orang-orang ini berasal dari Sekte Angin Suci."
Sekte Angin Ilahi dapat memanggil angin dan memanggil hujan di kota Yufeng, jadi mengapa mereka datang ke kota Nanhuo untuk berkomplot melawan mereka? Mungkinkah mereka mengingini? Lumayan. Mata pria kurus itu menjadi dingin dan dia berkata, tujuan mereka harus sama dengan milik kita, yaitu untuk mendapatkan harta karun Sekte Kalajengking Utara. Dalam kelompok 5 ini, Zhou Wei seharusnya tidak memiliki masalah, adapun dua sisanya, pemuda itu seharusnya tidak memiliki masalah. Kuncinya adalah pria malang dengan janggut itu, dia kemungkinan besar seorang alkemis yang hebat. Dia menunduk dengan dingin dan berkata, entah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, atau dia memiliki pembantu yang tersembunyi dalam kegelapan, tidak peduli apa itu, mereka tidak bisa diizinkan untuk hidup begitu bebas, bunuh mereka yang bisa dibunuh, tangkap mereka yang tidak bisa. Oh, ngomong-ngomong, lebih baik menangkap keduanya dari Sekte Kalajengking Utara hidup-hidup, mari kita lihat apakah ada informasi yang kami lewatkan, mungkin berguna. Iya. Lebih dari 10 pembudidaya mengakui perintah itu dan langsung berubah menjadi lebih dari 10 sinar cahaya dan bergegas turun dari langit, menuju halaman kecil. Ekspresi murid Sekte Biduk yang menjaga halaman kecil berubah drastis, tidak baik, ada musuh. Salah satu dari mereka berseru. Murid pria lain, yang sedikit lebih kuat, menyusut, dia meraih leher pria itu dan berkata dengan marah, diam, idiot. Apakah Anda tidak melihat siapa orang-orang ini? Mereka semua adalah orang-orang yang dibawa oleh Penatua Sima hari itu, apakah kamu ingin mati? Wajah murid itu memerah saat dia mengangguk berulang kali, murid yang lebih kuat melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, semuanya damai, tidak ada yang terjadi, besok pagi, pergi ke kota pemadam kebakaran selatan dan temukan beberapa pengrajin untuk memperbaiki halaman yang rusak. Beberapa murid Sekte Biuk duduk bersila dan menggunakan ki vital mereka untuk menyegel indera mereka, mereka mulai berkultivasi dengan tenang, menutup telinga ke dunia luar. Siapa kamu? Zhou Wei adalah orang pertama yang berseru dan dia terbang keluar ruangan, namun, dia segera bertemu dengan seniman bela diri pertama yang jatuh, hanya dengan telapak tangan, dia dikirim terbang kembali ke rumah itu langsung ditembus dan dia terbang puluhan meter jauhnya. Di dua kamar lainnya, pria gemuk dan bulat serta wanita bergaun istana juga bergegas keluar, keduanya saling berhadapan dan waspada penuh, mereka dikelilingi oleh lebih dari 10 orang dalam sekejap, dan suasananya sangat tegang. Apakah kalian berdua sisa-sisa Sekte Kalajengking Utara dari Sekte Angin Suci? Salah satu pria itu bertanya. Siapa kalian? Anak laki-laki gemuk dan bulat itu terkejut dan berteriak. Dia dan wanita berpakaian megah sama-sama sangat terkejut, setelah mengungkapkan kekuatan mereka di siang hari, mereka merasa bahwa masalah akan datang, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu akan datang begitu cepat, dan bahwa mereka akan mengungkapkan identitas mereka segera setelah mereka membuka mulut. Seperti yang diharapkan, tangkap dia. Pria itu melihat ekspresi mereka dan segera mengkonfirmasinya, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Aura lebih dari selusin seniman bela diri meledak sekaligus, saat mereka saling meremas, mereka benar-benar membentuk raungan guntur yang teredam samar, menyebabkan ruang di seluruh halaman bergetar. Para pembudidaya rok di dekat halaman terkejut dan banyak dari mereka terbang ke udara, namun, setelah merasakan tekanan yang kuat, mereka segera melarikan diri jauh dan tidak ada yang berani maju untuk menimbulkan masalah. Dua pria lainnya masing-masing bergegas ke kamar pria berjanggut dan Yun Xiao, tiba-tiba, teriakan keluar dari kamar Yun Xiao, diikuti oleh tangisan menyedihkan prajurit itu. Saya merekomendasikan buku baru oleh seorang teman, tertinggi dari 9 surga. Mengaung, mengikuti raungan binatang iblis itu, pintu tiba-tiba dibuka, tubuh seniman bela diri itu hangus hitam dan meninggalkan bekas panjang di tanah, dia sudah mati. Sambaran petir berkumpul di pintu, dan sosok Dark Thunder perlahan muncul, busur listrik yang berderak berkedip-kedip di sekitar tubuhnya, membuatnya terlihat megah seperti binatang ilahi yang menjaga gunung. Binatang iblis. Mengapa binatang iblis tiba-tiba muncul? Selusin seniman bela diri semuanya bingung ketika mereka melihat kekuatan Dark Thunder. Binatang iblis di alam kaisar bela diri. Apa yang terjadi? Dan itu adalah monster-monster yang bisa mengendalikan elemen petir. Dalam keterkejutan semua orang, mereka melihat Dark Thunder menginjak petir dan membubung ke langit, petir di sekitar tubuhnya seperti lapisan air yang menutupinya, setelah menukik ke bawah,
itu mekar seperti bom petir dan meledak. Bola petir yang tampak seperti landak berubah menjadi petir kecil yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke segala arah. Semua orang tersebar di belakang mereka karena terkejut. Pria gemuk dan bulat bumi dan wanita berpakaian pengadilan juga terkejut. Mereka buru-buru terbang dan menyebar, petir menyerang tanpa pandang bulu, dan mereka berdua juga diselimuti petir. Pria bulat gemuk itu bahkan lebih terkejut, dia sendiri juga mengembangkan teknik kultivasi petir, jadi dia segera menjadi serakah untuk Dark Thunder. Jika dia bisa mendapatkan binatang iblis seperti itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Saat dia memancarkan serangan petir, matanya dengan cepat berbalik. Setelah beberapa saat panik, para seniman bela diri segera mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah kaisar bela diri, dan tidak ada yang perlu ditakuti ketika mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Pria yang sedang bermain dengan bumi ular menangkupkan tangannya, dan elemen tanah terbang keluar dari belakangnya, itu seperti piton besar yang memutar tubuhnya, dan pasir kuning terbang di udara saat bergegas lurus ke depan. Pasir dan debu meledak seperti kacang goreng dalam kilat, dan potongan-potongan kecil yang diaduk menyakiti telinganya. Ada lebih dari selusin serangan lain, angin telapak tangan dan cahaya pedang, yang menembus pertahanan petir Dark Thunder dan mendarat di tubuhnya. Meski tidak terluka parah, itu ditekan dan tidak bisa melawan. Dark Thunder meraung lagi dan lagi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, pria bulat dan gemuk dan wanita bergaun pengadilan juga bergegas ke pertempuran. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Dark Thunder berasal, setidaknya itu akan sangat membantu. Jika dibunuh dengan mudah, maka giliran mereka selanjutnya. Begitu mereka bergabung dalam pertempuran, Dark Thunder segera membebaskan diri dan mengejar beberapa dari mereka dengan marah. Seluruh halaman berada dalam kekacauan. Mata pria kurus itu menjadi dingin saat dia melihat ke bawah dari langit. Meskipun dia tidak takut menyebabkan keributan besar, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ini terutama benar pada saat yang sensitif seperti kompetisi sekte. Semua kekuatan utama kota Southfire telah memasuki pegunungan. Jika mereka ditemukan, itu akan merepotkan. Tangan kuningnya yang layu mulai bersinar dengan cahaya hitam redup. Dalam sekejap, dia menghilang dari langit dan menukik ke bawah dengan cepat. Di sebuah ruangan kecil di samping, Yun Xiao perlahan membuka matanya dan menyebarkan indera ilahinya. Dia segera tahu segalanya tentang daerah terdekat. Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, itu aneh, pria malang dengan janggut itu benar-benar menghilang. Petik 2. Dia turun dari tempat tidur dan langsung memecahkan lubang besar di dinding. Di sebelahnya ada pria mesum berjanggut ambing, dekorasi di dalamnya persis sama dengan kamarnya, tetapi ada mayat di tanah. Itu adalah sekelompok orang di luar. Pria mesum berjanggut kambing itu telah lama menghilang. Hati Yun Xiao berdebar-debar, dan dia menjadi sedikit waspada. Pria berjanggut itu telah bertindak tunduk, yang membuat Yun Xiao curiga beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Seseorang yang bisa bermain trik di bawah matanya jelas bukan orang biasa. Dia memeriksa mayat prajurit di tanah. Dia memiliki kultivasi Grandmaster bela diri bintang 9, dan dia telah meninggal karena dantiannya dihancurkan oleh tendangan. Kekuatan tendangan itu tidak hanya menghancurkan dantian seniman bela diri, tetapi kekuatan yang tersisa juga menyebar di sepanjang meridian ke ratusan tulang di tubuhnya, menyebabkan semua meridian di tubuhnya rusak, dan dia benar-benar mati. Tapi dari luar, tidak ada satu luka pun. Dengan kata lain, kekuatan orang itu dikendalikan dengan sangat indah sehingga tidak ada kekuatan berlebih. Naga iblis juga merasakan bagian luar dengan indera ilahi Yun Xiao, dan berkata dengan ngeri, sungguh metode yang kejam. Sungguh kontrol yang bagus. Yun Xiao memutar matanya dan berkata, ini semua membunuh, mereka semua terbunuh dengan satu gerakan. Tidak ada yang namanya kejam. Namun, kontrol halus semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saya pikir saya juga bisa melakukannya, tetapi saya pasti tidak akan bisa mengendalikan kekuatan saya seperti ini. Dapat dilihat bahwa orang ini adalah seseorang yang sangat menghargai energi elemennya, dan telah mengembangkan kebiasaan mencolok semacam ini. Yang lebih menakutkan adalah dia bisa menyembunyikan kekuatannya di bawah mata kita, kata naga iblis. Mungkinkah dia menjadi pembunuh papan atas? Petik 2. Yuan Sun muncul di benak Yun Xiao. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa tahu.
Selama dia tidak memprovokasi saya, dia akan mati bahkan jika dia adalah dewa surga. Aura ganas muncul di tubuhnya saat dia mencibir, ada seseorang di luar yang tidak memiliki mata dan turun. Tiba-tiba, sambaran petir biru mengalir masuk, diikuti oleh Dark Thunder, yang meraung dan menekan tubuhnya ke kaki Yun Xiao, terlihat sangat sedih. Jangan biarkan lolos, kejarlah. Kemudian, 3 sosok bergegas masuk, semuanya dengan kekuatan kaisar bela diri. Murid mereka menyempit ketika mereka melihat Yun Xiao, dan mereka melancarkan serangan dingin dan ganas padanya, mencoba menekan pria dan binatang itu. Ekspresi dingin muncul di wajah Yun Xiao, dengan langkah ringan, dia menghindari pedang dan meninju dantian kaisar bela diri. Tinju itu bersinar dengan cahaya kuning redup, kekuatan tubuh fisik mengguncang dantian pria itu dan segera mengeluarkan suara teredam. Pupil pria itu tiba-tiba menjadi kendur, pedang panjang itu jatuh dari tangannya, dan seluruh tubuhnya lemas. Keduanya terkejut, sebelum mereka bisa bereaksi, mereka melihat kekaburan di depan mata mereka, kemudian, dantian mereka juga merasakan cinta yang berat. Dalam sekejap, jiwa mereka tersebar dan vitalitas mereka padam. Yun Xiao memeriksa tubuh ketiga pria itu dan berkata, itu benar, pria berjanggut seharusnya menyerang seperti ini. Cara dia meninggal persis sama. Dengan lambaian tangannya, keempat mayat di tanah segera digulung dan diterbangkan. Setelah beberapa suara, bang-bang, di luar yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Bumi yang gemuk dan bulat dan wanita bergaun pengadilan tiba-tiba membuat semua orang lengah. Setelah bertukar pandang, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang ke arah yang berbeda. Pria kurus itu melambaikan tangannya dan menghentikan para pembudidaya yang hendak mengejar, berkata dengan suara dingin, tidak perlu mengejar mereka, saya sudah tahu kekuatan kedua orang ini, mereka tidak akan bisa menyebabkan gelombang besar. Matanya menjadi lebih dingin saat dia mengalihkan pandangannya dari keempat mayat dan melihat ke dalam rumah kecil itu. Meridiannya semua rusak, metode yang kejam, bukan ide yang baik untuk tinggal di rumah, jadi ayo keluar dan lihat. Pria kurus itu melambaikan tangannya, dan semua seniman bela diri segera mengepung ruangan. Mereka tersebar di sekitar ruangan, siap menyerang kapan saja. Untuk waktu yang lama, tidak ada reaksi dari ruangan. Pria kurus itu mengerutkan kening dan tatapan jahat melintas di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, sungguh kesombongan. Karena itu masalahnya, izinkan saya mengundang Anda keluar. Dia melangkah maju dan memasuki rumah. Hati para pembudidaya di sekitarnya menegang saat mereka bersiap untuk menyerang. Menunggu pria itu bergegas keluar rumah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Gelombang kekuatan besar keluar dari rumah kecil itu, membuat beberapa suara lembut, dan kemudian menjadi sunyi. Setelah menunggu lama, masih belum ada gerakan. Tepat ketika semua orang bingung, The Tin Man berjalan keluar dari dalam. Apakah sudah terselesaikan? Itulah yang dipikirkan semua orang, dan mereka secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka. Namun, pria kurus itu segera melakukan gerakan yang membuat semua orang pingsan. Mata pria kurus itu tidak lagi setenang dan sedingin sebelumnya, sebaliknya, mereka penuh dengan keterkejutan. Dia berdiri di depan pintu dan membungkuk dalam-dalam. Dia dengan hormat berkata dengan suara rendah, kalau begitu, tuanku, engkau harus beristirahat lebih awal, aku tidak berani mengganggumu lagi. Ini Bian. Semua seniman bela diri langsung bingung, dan tanda tanya besar melintas di benak mereka. Pria kurus itu bahkan tidak berani berdiri tegak, dia membungkuk dan mundur 3 langkah, lalu melambai pada warriors yang tersebar dan segera mundur. Kelompok seniman bela diri itu tidak bodoh, mereka segera mengerti bahwa mereka telah bertemu seseorang yang tidak mampu mereka singgung. Masing-masing dari mereka basah kuyup dengan keringat dingin, melihat mayat-mayat di halaman, mereka mati, namun, mereka semua telah melihat hidup dan mati, dan mereka semua mengejar pria kurus itu. Suara naga iblis datang dari rumah kecil, mengapa kamu tidak membunuhnya? Jika kamu mengungkapkan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Wajah Yun Xiao sedikit pucat saat dia berkata, aku hanya menggunakan tekanan spiritualku untuk mengintimidasinya sekarang, dengan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 9, akan sangat sulit baginya untuk membunuhku. Selain itu, tampaknya mereka sangat berharga bagi kita. Maksudmu harta karun sekte Kalajengking Utara? Tanya naga iblis, saya tidak berpikir itu dapat diandalkan. Siapa yang peduli? Yun Xiao tertawa, bahkan jika itu palsu,
kami tidak akan kehilangan apapun. Selain itu, dia tidak mungkin berbohong di bawah tekanan rohaniku, bahkan jika tidak ada harta karun, aku tidak akan menderita kerugian. Dia berlari keluar ruangan dan menemukan Zhou Wei beberapa puluh meter jauhnya. Ekspresi Zhou Wei sangat jelek, dia saat ini mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan tubuhnya berlumuran keringat dingin. Dia dikirim terbang oleh pihak lain pada saat pertama dan hampir kehilangan nyawanya, bukan karena pihak lain berbelas kasihan, hanya saja dia baru saja maju ke bintang 1 dan kemampuannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tampaknya orang yang menyerangnya memiliki pemahaman tertentu tentang kemampuannya. Yun Xiao mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepada pria itu, lalu menyuntikkan beberapa segel mantra ke titik akupunturnya, dan lukanya segera berhenti. Zhou Wei terkejut dan menemukan bahwa upayanya untuk menahan penyebaran cedera itu, dia dihentikan oleh pihak lain dengan beberapa gerakan santai. Selain itu, dia tidak tahu pil jenis apa itu, tetapi hanya dari kekuatan obat yang melonjak yang dipancarkannya, itu setidaknya pil obat tingkat 6, luka-luka di tubuhnya sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Yingluo ini, kamu Yingluo. Zhou Wei tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba menjadi tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa itu dia adalah satu-satunya dari 5 yang belum disegel dan mempertahankan kekuatan tempurnya. Dia tidak menyangka akan Menjai yang terlemah, dan 4 sisanya masing-masing lebih misterius dari yang terakhir. Ini terutama terjadi pada pemuda di depannya, bahkan sekarang, dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi elemennya, namun, dia telah dengan jelas melihat reaksi pria kurus di kejauhan. Yun Xiao menatap wajahnya yang sedih dan berkata sambil tersenyum, jangan tertekan, setiap orang memiliki tujuannya sendiri dan tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Saya dapat melihat bahwa mereka tidak memiliki niat buruk. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Tuhanku. Zhou Wei tersenyum pahit. Kamu tidak harus terlalu jauh, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya masih sangat berterima kasih kepada Anda, lukamu seharusnya baik-baik saja sekarang, mari kita bicara di dalam. Zhou Wei kaget, dia berada di ambang kematian dan dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup, dia tidak berpikir bahwa dia akan diselamatkan hanya dalam beberapa napas, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat yang besar saat dia dengan hati-hati mengikuti Yun Xiao ke dalam ruangan. Dalam perjalanan ke sini barusan, kata Yun Xiao, pria gendut itu sedang berbicara tentang harta karun Sekte Kalajengking Utara, apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Petik 2. Tuan, apakah Anda juga datang untuk ini? Zhou Wei kaget, jangan pernah memikirkan harta karun itu, atau kata-kata Hou Yiyi tiba-tiba berhenti, melihat mata Yun Xiao yang jernih dan tersenyum, dia tersenyum kecut dan berkata, aku hanya mencoba membujukmu dengan niat baik, informasi ini hanya rumor, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, katakan saja apa yang kamu ketahui. Zhou Wei menjawab dan berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan, Anda berasal dari luar, jadi saya akan mulai dari awal. Saat itu, Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Langit adalah satu keluarga, mereka bisa dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas di seluruh wilayah timur, namun, ketika sekte tumbuh lebih besar, masalah akan menumpuk dan akhirnya mengarah pada konflik internal, terpecah menjadi 2 faksi, dan inti dari kontradiksi terletak pada harta karun yang sangat sulit dipahami itu. Dikatakan bahwa Master Sekte pertama yang mendirikan Sekte Kalajengking Utara tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki seluruh pegunungan kristal emas api selatan dan sangat kaya. Di ranjang kematiannya, dia menganggap bahwa kultivasi murid-muridnya jauh darinya, dan akan sulit untuk mempertahankan fondasi sekte untuk waktu yang lama. Dengan demikian, kami merencanakan jauh ke depan dan mengubur semua sumber daya sekte, sehingga di masa depan, ketika para ahli sekte bangkit, mereka akan dapat mendapatkannya. Petik 2. Seperti yang diharapkan, ribuan tahun setelah kematian Master Sekte pertama, Sekte Kalajengking Utara menghadapi bencana pertamanya. Kemunduran Sekte Kalajengking Utara selalu menjadi aturan sejarah. Pada saat itu, musuh potensial dari Sekte Kalajengking Utara telah tumbuh lebih kuat, dan akhirnya, mereka memiliki kesempatan untuk menyerang Sekte Kalajengking Utara, mencoba memusnahkan keberadaan sekte ini dalam satu gerakan. Dikatakan bahwa ratusan pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri dimobilisasi pada saat itu.
Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak percaya, kamu melebih-lebihkan, bahkan 7 negara adidaya tidak dapat menghasilkan lebih dari 100 penguasa bela diri. Tiba-tiba, suara Yuan Gaohan datang dari Sekte Tablet Alam Ilahi, aku tidak melebih-lebihkan sama sekali, saya ingat sekarang, tidak heran jika teknik pertempuran pria gemuk dan bulat dan wanita dengan gaun istana tampak akrab, meskipun Sekte Kalajengking Utara telah menurun pada saat itu masih merupakan eksistensi yang tidak lebih lemah dari 7 negara adidaya sekarang, musuh-musuhnya gagal pada akhirnya dan akhirnya mencari perlindungan dengan kekuatan lain di wilayah timur, yaitu keluarga Jiang dari kota Bulan Merah saat ini. Apa? Yun Xiao terkejut, dan dia mengirim transmisi suara masuk. Keluarga Jiang dari kota Bulan Merah. Dengan kekuatan mereka, seharusnya semudah membalikkan tangan mereka untuk memusnahkan Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka bertahan sampai sekarang. Aku tidak tahu tentang itu, Yuan Gaohan menggelengkan kepalanya, wilayah suci mencatat evolusi dan perubahan berbagai kekuatan di benua itu, saya hanya dengan santai membolak-baliknya, lagi pula, saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, mungkin sudah terlalu lama, dan keluarga Jiang telah melupakan dendam itu. Dia mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, sejak kamu membalikkan kota Bulan Merah, keluarga Ruan, yang awalnya merupakan salah satu dari 3 nama keluarga utama, sekarang berangsur-angsur menurun dan tidak dapat lagi dibandingkan dengan 2 keluarga lainnya, kota Red Moon telah menjadi situasi di mana keluarga Ning dan keluarga Jiang mendominasi, tanpa dukungan dari keluarga Ruan. Meskipun kota Bulan Merah masih di antara 7 kekuatan utama, itu sudah berada di dasar keberadaan. Distribusi kekuatan di ranah seni bela diri surgawi sangat tidak merata, di antara 7 kekuatan super, wilayah selatan tidak dekat dengan mereka, di wilayah timur, hanya ada 1 kota Bulan Merah, yang terdiri dari banyak kekuatan rumit, di antara mereka, yang paling kuat adalah keluarga Ning dan keluarga Jiang. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Ruan awalnya adalah salah satu dari 3 keluarga besar, tetapi setelah sebagian besar guru mereka dibunuh oleh Gu Feiyang, mereka jatuh dan tidak lagi memiliki prestise yang mereka miliki di masa lalu. Ada 2 kekuatan di wilayah barat, klan pemakan jiwa dan lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan yang benar-benar kuat semuanya mendominasi wilayah utara. Ini juga disebabkan oleh distribusi energi spiritual yang tidak merata di alam seni bela diri surgawi. Energi spiritual langit dan bumi di wilayah utara adalah yang terkaya, dan tempat acak manapun akan memiliki gunung spiritual dan sungai besar, jauh lebih baik daripada wilayah selatan yang terpencil. Hal ini juga menyebabkan wilayah utara menjadi tempat yang paling kompetitif, bahkan markas besar Serikat Pedagang, kota Songyue, berada di utara. Kata-kata Zhou Wei menarik Yun Xiao kembali dari keterkejutannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa tahu. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan semua orang, mungkin itu terlalu berlebihan, tapi itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Sekte Kalajengking Utara saat itu. Pada saat itu, seluruh Sekte Kalajengking Utara berada dalam situasi genting, dikatakan bahwa Master Sekte pada saat itu membuka harta karun yang ditinggalkan oleh generasi pertama, yang menyelamatkan nasib sekte dan memukul mundur musuh yang kuat. Namun, sejak saat itu semakin mengintensifkan penurunan kekuatan sekte. Baru ratusan tahun yang lalu keluarga Big Dipper dan Sky Scorpion akhirnya berpisah. Meski begitu, kedua klan ini masih merupakan kekuatan terbesar di kota South Fire. Menurut apa yang kamu katakan, harta karun itu telah lama diambil, kata Yun Xiao. Rumor mengatakan bahwa harta karun itu dibuka saat itu, tetapi hanya sebagian kecil yang diambil, sisanya masih disegel oleh Master Sekte dari generasi itu. Ratusan tahun yang lalu, Kamar Dagang Angin Petir telah secara paksa ikut campur dalam banyak perselisihan di kota Nanhuo, memusnahkan semua pasukan lokal dalam satu gerakan. Sekte Biuk dan Sekte Kalajengking Surgawi hampir dimusnahkan, namun, mereka tiba-tiba melakukan serangan balik dan akhirnya mencapai keseimbangan dengan Kamar Dagang Angin Petir dan kekuatan lainnya. Itu sebabnya semua orang menebak bahwa harta karun generasi pertama telah dibuka lagi. Ini konyol, kata Yun Xiao dengan cemberut, hanya berdasarkan ini, Anda dapat mengatakan bahwa harta karun itu telah dibuka. Tapi ada satu hal yang saya yakini, Sekte Biduk Utara dan Sekte Kalajengking Surgawi pada akhirnya telah memperoleh banyak sumber daya.
itulah sebabnya mereka bisa bersaing dengan kamar dagang angin petir. Ketika pasukan kamar dagang telah dengan paksa memasukkan diri mereka sendiri, mereka segera menyegel persediaan dari kedua kekuatan dalam semua aspek. Dalam pertempuran terus-menerus, sumber daya asli telah lama habis. Ini juga alasan mengapa mereka akhirnya dikalahkan. Kemudian, tanpa penolong yang kuat, tidak mungkin untuk membentuk keseimbangan saat ini. Itu sepertinya masuk akal, kata Yun Xiao. Selain itu, menurut apa yang dikatakan pria itu barusan, pria gemuk dan berwajah bulat dan wanita dengan gaun istana tampaknya adalah sisa-sisa dari mantan sekte Kalajengking Utara, dan bahkan mereka terpikat ke sini. Itu setidaknya 30% kredibel. Hehe, aku sangat tertarik untuk melihat apa harta karun itu. Tuan, Anda harus berhati-hati, Zhou Wei berkata dengan ragu-ragu. Saya baru saja tahu orang itu. Dia bernama Luo Xinran dan juga salah satu pembudidaya rock di kota South Fire. Karena kekuatannya, dia sangat terkenal. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sebenarnya memiliki begitu banyak bawahan. Dia adalah orang yang pendendam, dan dia menggunakan segala macam metode untuk membunuh siapapun yang menyinggung perasaannya. Yun Xiao tidak keberatan sama sekali. Jika Luo Xinran tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan sopan lain kali. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Sebaliknya, saudara Zhou harus lebih berhati-hati. Aku juga tidak berencana menonton kompetisi sekte besok. Saya hanya akan kembali ke rumah dan meninggalkan kota South Fire. Aku akan menemukan kekuatan biasa untuk menjadi tetua atau penjaga untuk beristirahat. Zhou Wei tersenyum pahit. Itu bagus. Kamu dan aku bisa dianggap ditakdirkan. Jadi aku akan meneruskan serangkaian teknik kultivasi kepadamu. Selama kamu bertahan dalam mengolahnya, kamu pasti akan bisa menerobos ke alam 7 rasi bintang dalam waktu 5 tahun. Yun Xiao berkata tanpa tergesa-gesa saat dia mengeluarkan slip giok dan meletakkannya di dahinya, lalu mencetak mantra teknik kultivasi di atasnya dan menyerahkannya. Zhou Wei terkejut dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia akan puas jika dia bisa menerobos ke alam 7 rasi bintang dalam hidup ini, apalagi 5 tahun. Dia tidak menganggap serius kata-kata Yun Xiao, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia masih mengambil slip jade dengan hormat. Ekspresinya tidak bisa lepas dari mata Yun Xiao, jadi dia tersenyum tipis. Zhou Wei memindai indera ilahinya ke dalam slip jade, dan sebuah teknik segera muncul di benaknya. Ekspresinya berubah drastis. Dia belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi ini sebelumnya, dan itu memberinya perasaan kekuatan ekstrim. Dia segera mengerti bahwa memang benar bahwa dia akan dapat menerobos ke alam 7 rasi bintang dalam 5 tahun. Dia tiba-tiba kembali sadar, hanya untuk menemukan bahwa Yun Xiao tidak lagi ada di kamar. Zhou Wei tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli sejati. Untungnya, dia bersikap sopan di sepanjang jalan dan tidak menyinggung orang ini. Selain itu, dari fakta bahwa dia menyelamatkannya dan bahkan memberinya teknik kultivasi, tampaknya dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia memegang slip jade dengan erat di tangannya, sama berharganya dengan nyawanya. Dia sudah merasakan bahwa suasana kompetisi sekte biduk tidak benar. Itu bukan tempat untuk dikunjungi oleh karakter kecil seperti dia. Dia tidak berani tinggal di halaman kecil ini lebih lama lagi. Dia buru-buru turun gunung sebelum matahari terbit. Setelah meninggalkan halaman, Yun Xiao merasakan sejenak, lalu terbang ke satu arah. Dia diam-diam sudah meninggalkan bekas pada bocah gemuk dan sekarang mengejarnya. Dia sedikit menyesal karena dia tidak meninggalkan bekas pada pria berjanggut itu. Jika tidak, dia bisa saja menyelidiki latar belakang pria berjanggut itu. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah semua jenis sumber daya kultivasi. Dia awalnya berencana untuk meminjam beberapa metastone dari pasukan lokal. Sekarang dia mendengar bahwa ada harta karun. Dia secara alami tidak akan melepaskannya. Bersambung.